Hey hello, Mbak tolong tunjukkan undanganmu. Oh, maaf. Saya lupa bawa undangannya. Maaf, ini adalah makan malam keluarga pribadi. Tolong tunjukkan undanganmu. Tapi saya benar-benar lupa membawanya. Lihatlah saya berpakaian seperti ini. Saya tidak terlihat seperti orang yang tidak diundang. Maaf, kamu tidak bisa masuk. Kiki, Hei Pak Feng. Saya lupa bawa undangan. tidak apa-apa, dia teman saya. Ayo, Terima kasih. Keduanya acaranya akan segera dimulai. Hei, Mbak tertua sudah kembali. Tamu-tamu semuanya di luar. Hello, selamat datang. Silahkan. masuk. Kiki, kami punya barbeque dan minuman di sini. Jangan sungkan, Fei, kamu semakin cantik. Kamu akhirnya muncul. Saya pikir setiap kali saya mengirim undangan kepadamu, itu akan jatuh ke laut. Di mana pacarmu? Ayo kita ke sana untuk melihatnya. Jaga dirimu baik-baik, Berbahagialah. Kamu juga di sini. Cheers, Pak Su. Silahkan, masuk. Hei halo, maaf terlambat. Pak Su. Mengapa kamu begitu terlambat? Saya benar-benar minta maaf. Kami ada rapat darurat siang ini. Bagaimana kalau ini? Saya akan minum 3 gelas anggur sebagai hukuman, kamu lanjutkan saja. Tidak perlu menyapa, saya akan minum yang ini dulu. Ya Pak Feng. Dia sangat berdedikasi bahkan untuk minum sebagai hukuman. Oke, saya akan minum dulu, saya ingin bersulang. Tang Kiki. Kenapa kamu di sini? Kamu terlihat seperti orang yang berbeda saat kamu kembali kali ini. Saya hampir tidak bisa mengenali. MU itu adalah Tuan Feng yang mengundang saya ke sini. Oh, Apakah kamu kenal semua orang di sini? mereka semua adalah teman bisnis saya. Jika saya katakan bahwa saya tidak ingin tinggal di sini bahkan 1 menit lagi, apakah kamu percaya saya? Ini persis seperti yang ingin saya katakan. Sayang sekali kamu bukan fotografer sekarang. Jika kamu membawa kamera lubang jarum hari ini, kamu pastinya bisa mengambil banyak video berharga. Jika saya tahu kamu akan datang, saya pasti akan membawa satu. Hei Suran, lama tidak bertemu. Apakah kamu masih ingat saya? Orang yang bercerita lelucon, saat kita minum anggur merah bersama waktu itu. Oh, saya ingat itu. Kamu datang dengan Tuan Zeng waktu itu. Apakah dia di sini hari ini? Tidak, dia pergi ke luar negeri. Oh. Sayang sekali. Saya selalu ingin mengundangnya makan malam. Saya sangat tertarik dengan proyek yang dia ceritakan kepada saya waktu itu. Biarkan dia menelepon kita saat dia kembali ke Cina kamu. Datang untuk minum dengan saya. Kenapa kamu duduk sendirian di sini? Di luar, saya tidak kenal orang-orang itu dan saya tidak mengerti apapun yang mereka bicarakan tentang saham dan investasi. Pertama kali kita bertemu, seharusnya di klub Missing. Saya ingat waktu itu kamu sepertinya menyebutkan orang tuamu. Oh, Tidak. Waktu itu saya mengarangnya sendiri, karena semua orang di sana sangat tidak beruntung. Jadi saya tahu. mengapa kamu diundang? Ini juga yang ingin saya tanyakan padamu. Karena saya penasaran. Saya hanya ingin tahu. Gadis seperti apa yang bisa membuatnya meninggalkan pekerjaannya dan berusaha keras untuk menemukan Dia? Apakah dia Suran? Oh, saya rasa Anda salah paham. Dia sedang dalam perjalanan bisnis saat itu dan kebetulan bertemu dengan saya. Kebetulan bertemu dengan saya. Apakah Anda sudah menemukan pekerjaan? Jika belum, saya bisa membantu Anda. Tidak. Besok saya akan pergi ke pasar kerja untuk melihat-lihat. Tidak perlu merepotkan Anda, Tuan Feng. Kiki, bolehkah saya bertanya sesuatu? Baiklah. Anda jelas-jelas mendapatkan surat undangan hari ini, dan Anda berpakaian sangat cantik. Tapi mengapa penjaga tidak membiarkan Anda masuk? Ya, karena saya lupa membawa surat undangan.
Sebenarnya ada banyak orang di kota ini yang sangat berpendidikan dan mampu. Tapi hidup mereka terhenti pada surat undangan ini. Jika mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk, apa pilihan dan penolakan? Kalau budget sudah diputuskan, saya akan mengurus pekerjaan Anda. Mengapa Anda membantu saya? Tidak semua hal memiliki alasan. Kiki, kamu sudah kembali. Kiki. Saya mengusulkan kepada Siong Jiajie bahwa kita berbicara dengan pemilik tanah. Secara langsung tidak disangka dia langsung setuju. Baiklah. Karena dia setuju. Mari kita lihat seperti apa pemilik tanah itu. Di mana Anda bertemu dengannya? Dia bilang akan memberikan kabar pasti besok malam. Jika tidak ada kecelakaan, saya akan bisa melihatnya lusa. Mengapa Anda sendirian? Ayah saya meminta saya untuk bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana tanah itu? Saya adalah pemilik tanah, oh. Astaga, seharusnya saya tahu. Ini lebih awal kami. Sudah melalui begitu banyak kesulitan dan memindahkan begitu banyak orang. Kita mungkin tak akan bertemu tapi pada akhirnya, kita tetap harus menyelesaikan masalah ini. Mari kita selesaikan dengan baik. Sebelum kita menyelesaikannya, aku harus memberitahumu sesuatu, oke? Kita semua pernah melihat dan naik pesawat. Aku tidak tahu apakah kamu punya jet pribadi, dan aku tidak ingin tahu. Tapi yang ingin aku bicarakan adalah hubungan antara pesawat dan uang. Kita semua tahu bahwa uang bisa membeli tiket, bahkan membeli pesawat. Tapi dari sudut pandang kita, pesawat digunakan untuk mengangkut uang. Bayangkan saja, dalam pesawat penumpang besar, semua penumpang ditempatkan di kursi, semua kursi dibongkar, dan ditutupi dengan uang kertas. Ketika cahaya masuk dari luar, uang itu akan bersinar. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berbaring di atas tumpukan uang. Aku tidak sengaja tertidur. Jika Guinness World Record bisa diajukan, aku pikir aku akan mempertimbangkan. Ini benar-benar menarik. Aku belum pernah mendengarnya. Tapi Anshao, apa yang ingin kamu katakan dengan mengatakan begitu banyak? Sangat sederhana. Kita mungkin juga memindahkan begitu banyak uang tunai sekali waktu saat kita membeli barang, tanpa melalui bank, atau menggunakan angka, tapi hanya menggunakan uang tunai kita. Tidak melalui bank tapi hanya menggunakan uang tunai. Kelompok macam apa kalian ini? Jangan tanya tentang ini. Kamu akan tahu saat waktunya tepat. Tapi aku bisa memberitahumu dengan pasti bahwa kita menghasilkan uang dengan jujur. Dan kita hanya bertanggung jawab untuk mengirimkan uang tunai. Kamu harus mengaturnya sendiri. Yang secara tidak langsung meningkatkan risiko transaksi. Yah, tidak ada cara lain. Ini gaya kita. Kamu mungkin menganggapnya kuno, tapi ini adalah langkah besar ke depan dibandingkan dengan era barter. Baiklah, aku akan mengurusnya, tapi kamu sudah bertemu pemilik rumah. Aku juga ingin bertemu ayahmu dan berbicara dengannya secara langsung. Dia akan kembali dalam 2 hari. Dan aku akan membantu kalian mengatur. Apa yang kalian lakukan saling tendang bola ke sana kemari? Bukankah kalian hanya mencoba menjodohkannya dan membuatnya terlibat? Sayang sekali kamu tidak jadi aktor. Kamu bisa mengarang ide-ide yang tidak dapat dipercaya begitu saja, dan tidur di atas tumpukan uang. Kalau kamu tidak kembali, aku lihat tempat tidur yang kamu pakai sudah hilang. Dia bilang dia ingin bertemu pemilik rumah. Dia bilang dia baik-baik saja sekarang. Dia mengusulkan untuk bertemu ayahku yang miliarder.
Di mana kamu mau aku melahirkan? Tidak masalah. Lakukan saja apa yang dia katakan. Aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan. Tidak mungkin. Apakah kamu ayahmu sendiri? Ayahku sementara pindah ke Hong Kong untuk menangani urusan mendesak perusahaan. Di sana di sini dia ingin aku bertanggung jawab. Sepertinya ini benar-benar masalah antara kita berdua. Aku tidak suka membuang waktu. Tolong lihat kontraknya untuk memastikan ada yang perlu diubah. Namun kamu beli rumah baru. Tetapi nama pemiliknya masih milikku dan hak penggunaannya milikmu. Ini hasil diskusi dengan ayahku. Bagaimana menurutmu? Pertimbangkan lagi situasi baru ini. Markas besar sangat kesal dengan serangkaian skandal yang terjadi di perusahaan sebelumnya. Meskipun masalahnya sudah diselesaikan sekarang, skandal ini selalu memiliki dampak negatif pada merek Qinyang kita. Apakah kamu punya pendapat tentang ini? Aku menanggung tanggung jawab utama atas insiden ini. Bukan semata-mata karena masalah sementara yang mempengaruhi hasil dari konferensi pers itu. Meskipun masalahnya sudah diselesaikan sekarang, aku tetap berharap semua orang cukup memperhatikan. Hal-hal kecil seringkali mengakibatkan bencana besar. Saya harap tim humas perusahaan B kami bukan hanya melakukan hal-hal kecil tetapi kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Kualitas produk Qinyang telah diakui oleh konsumen, namun masih jauh dari cukup. Jika hanya melakukan ini saja, saat ini kita memiliki kesempatan untuk meningkatkan merek ke level yang lebih tinggi. Tuan Su, saya harap Anda akan memanfaatkannya dengan baik seperti sebelumnya, dan mempromosikan merek kita lebih baik lagi. Anda mengatakan bahwa Formula terbaru Qinyang telah dikembangkan. Formula rahasia itu akan dikirim secara rahasia ke negara-negara di seluruh dunia minggu depan. Tiongkok adalah pemberhentian pertama. Saya harap semua dari kalian sudah siap sepenuhnya. saya mengerti sangat bagus. Kali ini, saya tidak ingin ada kesalahan atau kelalaian apapun. Saya akan segera menyusun rencana publikasi untuk menciptakan citra baru bagi merek Qinyang secepat mungkin. Saya akan mendapatkan rencana promosi besok. Halo, Apa Anda sibuk dengan rencana promosi formula? Anda tahu segalanya. Apa rencana Anda? Saya baru saja akan membahasnya dengan Anda. Saya ingin mendapatkan formula terkonsentrasi tersebut. Jika formula sampai di pabrik, saya pikir itu tidak akan sulit bagi Anda. Bukan maksud saya mencegahnya sebelum formula sampai di perusahaan. Saya khawatir itu sangat sulit. Saya telah membuat kesalahan yang begitu fatal. Menurut Anda apakah Suran masih bisa duduk dengan aman di posisinya? Jika Anda menyelesaikan semua masalah, apa Anda tidak bisa menjalankan proyek besar perusahaan dengan gemilang? Saya hanya butuh Anda mencari tahu rute pengiriman formula. Saya akan menyelesaikan sisanya. Masuk. Tuan Su, saya perlu mengetahui waktu kedatangan spesifik dan lokasi pengiriman formula. Untuk memastikan keamanan mutlak formula tersebut, informasi ini belum bisa diungkapkan saat ini. Bagaimana saya bisa mengatur upacara serah terima? Upacara serah terima apa? Saya ingin mengadakan upacara serah terima formula stock yang mega. Media akan menyiarkan seluruh prosesnya dan mengikuti formula baru dari bandara hingga ke lokasi upacara serah terima. Saya yakin masyarakat pasti akan memperhatikannya. Selain itu, kampanye hubungan masyarakat sebelumnya oleh Tuan Ye dipercaya akan sangat meningkatkan citra merek. Saya rasa itu tidak perlu. Pertama-tama formula stok cair adalah rahasia utama perusahaan kita. Anda terlalu berisiko membuat keributan besar seperti ini. Lebih lagi,
Pertunjukan Anda tidak memiliki makna praktis untuk promosi merek Qingyang. Saya tidak bisa setuju dengan pandangan Anda, hanya dengan menarik perhatian konsumen terhadap formula baru adalah cara yang paling efektif. Kemudian kita akan fokus pada kandungan ilmiah dan teknologi dari formula baru. Ini adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Maaf. Saya masih tidak setuju. Tuan Su tolong. Maafkan saya karena terus terang. Alasan Anda tidak setuju dengan rencana ini. Mungkin bukan karena rencana itu sendiri. Tapi karena Anda tidak cukup mempercayai saya. Saya adalah direktur penjualan. Dan saya berhak mengetahui segala hal tentang Qingyang. Bagaimana mungkin saya tidak mempercayai Anda? Bagaimana kalau ini? Simpan rencana ini sebagai cadangan. Dan biarkan saya memikirkannya lagi. Apakah Anda ada waktu malam ini? Mengapa saya harus mengundang Anda makan malam? Kesulitan apa yang Anda hadapi? Kesulitan itu terlihat di wajah saya. Bukan hari pertama saya mengenal Anda. Saya rasa Jiang Dong belakangan ini agak aneh. Jadi, dia sangat memperhatikan formula baru. Saya harap dia ingin tampil di depan saya. Untuk menebus kesalahannya sebelumnya. Jika alasan ini bisa meyakinkan Anda tidak perlu meragukannya. Saya tidak punya bukti. Dan saya tidak tahu apa motifnya. Apakah dia dikendalikan oleh Xiong Jiajie? Di bagian mana dia paling mungkin melakukan tindakan? Zhang coba Lafite 1988 ini. Anggur yang sangat baik. Mengapa nama kamu tidak ada hubungannya dengan dirimu? Katakan padaku apa yang perlu kau suruh aku lakukan? Sebenarnya, aku selalu merasa bahwa kita berada di pihak yang sama. Bukankah begitu? Lalu kita harus saling percaya. Dan memberikan bantuan terbesar satu sama lain. Untuk Contohnya, aku ingin tahu seluruh proses pengiriman formula. Daftar orang yang diselamatkan, peta rute, dan sebagainya. Agar kita bisa mengatur pekerjaan promosi selanjutnya. Tuan Jiang, meskipun aku hanyalah asisten kecil. Tapi aku sangat tahu apa konsekuensinya jika rahasia tingkat tinggi bocor. Aku masih ingat. Terakhir kali aku dipecat. Dengan sangat jelas aku ingat kau tidak melakukan apa-apa. Apa Suan sudah melihat kasus ini? Dia melihatnya. Dan dia berkata. Dia menolaknya. Lalu apa pertimbanganmu mencariku hari ini? Apa kau pikir, aku akan langsung setuju pada kasus yang sudah dia tolak? Menurutku, Tuan Su telah kehilangan objektivitas penilaian yang benar. Dan kemampuan menangani krisis, karena pukulan dan kemunduran sebelumnya. Sulit bagiku untuk percaya, bahwa kata-katamu di depanku disampaikan setelah dipikirkan dengan matang. Aku benar-benar sudah memikirkannya lama. Aku berdiri di sini hari ini, hanya untuk melindungi kepentingan perusahaan. Setiap kata yang aku ucapkan hari ini, berdasarkan titik awal ini, tanpa ada emosi pribadi. Aku menghargai keseriusan dan tanggung jawabmu. Tapi, setiap karyawan perusahaan harus menyelesaikan pekerjaannya di bawah pengawasan atasannya langsung. Apa yang kau lakukan hari ini tidak sesuai dengan sistem perusahaan kita. Jika semua orang seperti dirimu, aku pikir manajemen kita akan sangat kacau. Bawa kembali kasus ini dan bicarakan dengan sekolah. Aku yakin kau akan datang dengan rencana yang lebih baik.
Li Zihui benar-benar terlalu kaku. Kurasa dia cuma pengen di PHK dengan aman. Gak ada yang mereka minati. Di hatinya cuma Suran yang dia percaya. Dia bakal nungguin kamu selesain urusan ini. Orang yang paling dia percaya itu kamu. Tapi Suran merahasiakan jadwalnya. Aku gak ada kesempatan buat bergerak. Aku kasih kamu kesempatan. Kalau kamu gak punya kemampuan buat memanfaatkannya. Apalagi di Hezong Alliance. Bahkan di perusahaan kecil V aja. Kamu gak bakal punya tempat. Aku bilang jangan ganggu aku. Maaf Pak Zhang, tadi itu Pak Ye dari Kementerian Keamanan Publik. Dia bilang ada sesuatu mau ketemu kamu. Jadi, aku bilang kamu gak ada waktu. Tunggu sebentar. Kamu bilang ke dia, datang ke aku dalam 5 menit, oke? Pak Ye dan Pak Jiang nunggu kamu di kantor, makasih. Udah nelpon, aku ada sesuatu. Departemen Humas kita mutusin untuk ngadain konferensi pers dalam 3 hari. Untuk umumkan berita upgrade menyeluruh merek King Yang ke media paling berwibawa dan sirkulasi terbesar di negeri ini. Juru bicara iklan. Kita bakal terus pakai beberapa dari mereka. Ronaldo dan Xiao S. Xiao S udah konfirmasi. Mereka bakal hadir di seri kegiatan promosi selanjutnya. Gak nyangka kamu bisa seefisien ini. Bener-bener bikin aku malu. Duduk dulu ngobrol. Kasih aku 2 cangkir teh, oke? Langsung aja bilang butuh bantuan apa. Kita butuh merek King Yang untuk sediakan informasi detail produk baru sama rencana promosi. Selain itu aku juga perlu diskusi sama departemen kamu tentang tema yang keren dan bisa akurat merefleksikan konsep merek kita. Bersedia kerjasama dengan kreativitas iklan selanjutnya. Maaf. Kayaknya kita gak bisa bantu. Kamu dengan apa yang baru aja kamu bilang maksudnya apa? Pak Jiang, tehnya udah siap taruh di sini. Gak mau minum? ITU? Aku tidak di sini untuk minum teh dan ngobrol denganmu hari ini. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Sebagai direktur penjualan kamu, harus bekerja sama dengan pekerjaanku. Tentu saja. Aku setuju dengan semua yang kamu katakan. Tapi masalahnya adalah aku khawatir aku tidak cukup mampu. Sejujurnya aku tidak tahu apa-apa tentang formulanya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa tanya Pasu. Tentu saja. Aku akan menanyakan padanya apa yang terjadi. Segera. Siapa yang membuatmu marah lagi? Jiang Dong semakin keterlaluan. Apa yang terjadi? Dengan Jiang Dong? Dia bilang padaku bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang informasi produk baru King Yang. Dia benar-benar tidak tahu. Akulah satu-satunya yang tahu informasi tentang produk baru King Yang, dan tidak ada orang lain yang berhak menanyakan. Tentang itu, apakah itu termasuk aku? Ya, Lalu bagaimana aku harus melakukan pekerjaanku? Aku harus memperkenalkan King Yang baru ke media? kamu bisa memberitahu media bahwa produk baru ini unggul secara internasional dan unik. Serta menjaga King Yang baru tetap misterius juga merupakan daya tarik utama. Aku butuh data. Dan aku akan memberikannya padamu di hari yang sama. Aku juga sudah mengundang ahli untuk memberikan penjelasan detail. Lalu mengapa aku direktur hubungan masyarakat harus datang ke sini? Tentu saja aku akan memanfaatkanmu. Kamu perlu membantuku dalam pelaksanaannya, oke? Tanpamu, bagaimana aku bisa mencapai efek publikasi? Dan kamu lihat begitu banyak media dan selebriti datang ke sini hanya untuk memberimu muka, kan? Aku harus mendapatkan data sehari sebelumnya, agar aku punya waktu untuk mempersiapkan. 1 jam. Paling lama. Pergi dan bantu aku mengonfirmasi daftar tamu dan itinerarianya. Berikan padaku sebelum kamu pulang kerja. Apa yang terjadi dengan kakak Jian? Kamu terlihat seperti kantong tinju. Pasti Direktur Ye dimarahi oleh manajer Su sepanjang sore. Dia sudah wajah yang gelap dan meminta saya untuk memesan hotel untuk 2 tamu penting. Saya memilih 3 tetapi dia tidak puas dengan 1 pun. Dari mereka dalam sikap jam memberkan banyak pekerjaan kepada saya harus. Lembur lagi malam ini. Anda harus memilih orang yang Anda keluhkan, oke?
Manajer umum Su kami adalah yang paling sulit ditangani di seluruh perusahaan. Lupakan saja. Segera berikan jadwal perjalanan ini kepada manajer umum Su. Awalnya sang master ingin mengirimkannya sendiri, tetapi dia masih marah jadi dia mengirim saya ke sini. Oke, tinggalkan saya di sini. Ada masalah apa? Direktur Jiang. Anda ingin minum teh? Oke. Ini apa ini? Wow, sangat cantik. Saya memberikannya kepada Anda. Kenapa? Saya tahu saya tidak pandai mengekspresikan perasaan saya. Pikiran saya penuh dengan pekerjaan. Jadi saya sering menyakiti orang di sekitar. Saya tanpa sengaja saya ingin meminta maaf kepada Anda atas masalah yang saya sebabkan sebelumnya. Jangan salah paham. Saya memberikan sesuatu kepada Anda hanya karena saya menyukainya dan merasa bersalah. Apa yang saya tanyakan kepada Anda sebelumnya? Hanya karena saya ingin melakukan pekerjaan saya dengan baik. Anda lihat. Ketika itu menyangkut pekerjaan. Apakah Anda akan membenci saya karena ini? Tidak, sebenarnya Anda masih sangat menawan. Ketika Anda bekerja dengan serius, bahkan sedikit seksi. Sungguh-sungguh. Karena ketulusan Anda. Saya akan menerima permintaan maaf Anda. Bukan karena dia. Apakah Anda kenal dengan Mary itu? Ya, kalian berdua adalah asisten yang malang. Kenapa? Dia marah lagi dengan Jenderal Ye? Ya, saya dengar Jenderal Ye dan Jenderal Su sedang bertengkar. Lagi bagaimana bisa? Sepertinya itu karena konferensi pers lusa. Tiba-tiba ada 2 tamu misterius, dan spesifikasinya cukup tinggi. Mereka dilengkapi dengan mobil khusus dan pengemudi terbaik apa? Tentang para pengemudi. Siapa para pengemudi itu? Wang Tao dan Master Ding. Oh, itu seharusnya tidak masalah. Ya? Jenderal Su akan kembali. Saya akan pergi dulu. Yah, Terima kasih. Lihat tempat ini, perhatikan baik-baik tempat ini. Dan jangan membuat kesalahan apapun. Mengerti? Bagaimanapun semua skrip ada di sini. bisakah Anda mengatakan beberapa kata kepada kami? Kehadiran Anda membuat rumah kami yang sederhana bersinar. Silakan tanda tangan. Halo Mary, kemana saja kamu? Mengapa kamu belum tiba? Apakah kamu sudah memberikan informasi kepada Profesor Lu? Oke, tolong cepat. Media dan selebriti hampir tiba. Apa persiapan Anda? Tunggu saja dan lihat. Kapan itu akan dimulai? Kami sudah menunggu selama 2 atau 3 jam. Ya teman-teman media yang terhormat. Saya sangat menyesal. Acara kami akan dimulai dalam 10 menit. Tolong tunggu sebentar. Apa situasinya? Maaf semuanya, saya harus minta diri sebentar. Terima kasih, Hei. Mengapa kamu pergi? Permisi, hei tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Kami tidak bisa menghubungi Mary dan yang lainnya sekarang. Mari kita mulai dulu. Jangan biarkan suasana menjadi membosankan, oke? Lampu dan suara. Siapkan tarian pembukaan. Halo Mary. Jam berapa sekarang? Mengapa kamu belum tiba? Tarian pembukaan sudah dimulai. Apa? Kecelakaan mobil. Oke. Aku akan mengirim seseorang segera. Apa ini serius? Kamu baru saja. Mendapat luka ringan.
Naik dan beritahu mereka bahwa Kamu telah membaca semua informasi tentang produk baru Qinyang. Aku akan naik bersamamu. Oke? Aku percaya bahwa penampilan luar biasa tadi pasti membawa perasaan segar bagi semua orang. Selanjutnya, Mr. Suran, General Manager Wilayah Greater China dari perusahaan V kami, dan Miss Yero, Direktur Departemen Hubungan Masyarakat, akan memperkenalkan kepada kita seri baru dari produk Qinyang yang akan segera diluncurkan. Siapapun yang hadir dapat mengajukan pertanyaan. Mari kita undang Mr. Suran dan Miss Yero. Aku percaya bahwa kamu sudah menerima berita. Merek Qinyang akan segera ditingkatkan secara menyeluruh. Seri produk baru ini akan mewakili lompatan kualitatif dalam sejarah penghilangan ketombe. Bisakah kamu mengungkapkan lebih banyak detail? Contohnya formulanya, bahan baku formula dan produk dikembangkan di pusat R&D Prancis dengan banyak tenaga dan sumber daya selama 3 tahun. Setelah eksperimen berulang kami, masalah ketombe sebenarnya adalah kulit kepala yang tidak sehat. Banyak metode penghilangan ketombe seringkali hanya menargetkan masalah permukaan. Kali ini, Qinyang kami bertujuan untuk menutrisi dan memperkuat kulit kepala untuk mengubah masalah ketombe secara mendasar. Bolehkah saya bertanya kepada Miss Yero? Suran baru saja keluar dari gugatan sebelumnya. Selain itu, rumor tentang sampo Qinyang belum sepenuhnya diklarifikasi. Dalam kasus ini, apakah ini dicurigai sebagai upaya mengalihkan Untuk perhatian merilis publik? Produk baru? Saya berharap bahwa semua orang percaya pada fitnah jahat yang tidak berdasar ini dan percaya pada sains. Semua produk di bawah perusahaan kami telah menjalani tes keamanan yang ketat dan secara ketat mengikuti praktik nasional, regional dan internasional standar pengawasan dan inspeksi industri, memastikan keamanan dan keandalan produk. Kapan formula baru akan tiba di Tiongkok? Kapan tepatnya minggu depan? maaf aku tidak bisa memberitahumu waktu spesifiknya. Maaf, aku ragu apakah formula baru Qinyang benar-benar ada. Transportasi formula larutan stok adalah rahasia utama perusahaan. Jadi, tidak ada yang bisa tahu detail spesifiknya. Sampai menit terakhir. Tapi sepengetahuanku pihak berwenang industri seharusnya menjawab pertanyaan media. Ini kenapa mereka tidak datang? Karena ada sesuatu yang terjadi di perjalanan, jadi mereka tidak bisa datang tepat waktu. Tapi tidak ada keraguan bahwa para ahli mengagumi dan mendukung produk baru Qinyang. Benar, tamu-tamu menolak untuk menghadiri pertemuan. Apakah ada cerita di baliknya? Tamu-tamu tidak menolak untuk menghadiri konferensi pers. Aku ulangi lagi bahwa para ahli tidak datang tepat waktu karena ada kecelakaan di perjalanan. Kami sangat menyesal tentang hal ini. Mengenai rilis formula larutan stok baru Qinyang, aku bisa memberitahumu dengan jelas bahwa tidak ada pertunjukan ini. Benar-benar nyata. Apa yang ada di tanganku adalah formula larutan stok baru dan semua informasi terkait. Aku bisa menjamin di sini bahwa begitu formula baru tiba, aku akan memberitahumu secepat mungkin dan mengundangmu ke perusahaan V untuk menyaksikan peluncuran produk baru bersama. Tapi jika kamu tidak percaya apa yang kukatakan hari ini, kamu bisa bebas mempublikasikannya dalam siaran pers setelah kamu kembali. Aku pasti akan menuntut tanggung jawab hukumnya untuk memalsukan fakta. Apakah formula baru Qinyang ada? Seberapa buruknya itu? Apakah kamu tahu bahwa ahli menolak untuk menghadiri konferensi pers hanya untuk melindungi hak konsumen? Formula baru Qinyang hanyalah tipuan. Apa yang terjadi dengan tur malam ini? Ada beberapa kesalahan serius berturut-turut. Aku pikir kehidupan pribadinya telah memberikan dampak yang cukup buruk pada pekerjaannya. Jika orang seperti ini tetap di perusahaan, hanya akan menyebabkan kerugian yang lebih besar. Mr. Lee, kamu mungkin tidak tahu situasi spesifiknya. Apa yang salah? Apakah kamu ingin melindunginya lagi? Kemampuan kerja Yero jelas terlihat di perusahaan. Banyak hal telah terjadi di perusahaan belakangan ini. Kita seharusnya tidak menyalahkan dia sendirian. Tentu saja. Dia adalah anak buahmu, dan kamu juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab utama. Ada yang ingin saya katakan. Belakangan ini adalah waktu bagi perusahaan untuk merekrut orang. Setiap perubahan personel di puncak akan menarik perhatian media dan mempengaruhi citra perusahaan ini akan memiliki dampak negatif yang lebih besar. Ini adalah kesempatan terakhir. Jika ada kesalahan lagi, minta dia untuk segera pergi. Terima kasih Tuan Lee. Kita akan mengadakan rapat dalam setengah jam Untuk membahas bagaimana menanganinya. Oke.
Kita sekarang menghadapi krisis hubungan masyarakat terbesar dalam sejarah perusahaan. Internet menunjukkan bahwa nilai merek kita telah turun secara signifikan. Persentase ini telah dikumpulkan oleh begitu banyak orang begitu banyak tahun dan begitu banyak usaha. Tuan Lee, saya minta maaf. Saya bersedia untuk mengundurkan diri. Yero, jangan terburu-buru. Kamu bisa mengundurkan diri. Tapi kamu harus menyelesaikan peluncuran produk baru Qingyang. Jika kamu ingin pergi, saya tidak akan menahanmu. Sekarang saya pikir tidak ada yang penting. Yang paling penting adalah untuk segera menemukan solusi yang layak. Kalau tidak, bagaimana produk baru Qingyang kita bisa diluncurkan? Tuan Su. Dalam situasi ini, saya pikir rencana yang saya sebutkan Lebih sebelumnya. cocok apa? Yang paling kita butuhkan sekarang adalah laporan positif. Kita bisa mengadakan upacara serah terima yang megah. Tidak hanya menekankan perhatian perusahaan kita pada produk baru Qingyang, tapi juga membuat konsumen tahu bahwa kekuatan perusahaan kita tidak bisa dipalsukan. Kemudian gunakan liputan media yang luas. Dan akhirnya, biarkan Lembaga Keselamatan Otoritatif Nasional menerbitkan laporan inspeksi kita. Bukankah masalahnya teratasi? Saya setuju. Saya tidak setuju. Kenapa? Apakah saya sudah memberitahumu sejak lama bahwa tidak aman untuk mengadakan upacara serah terima yang begitu mencolok? Kamu memamerkan konsentrat Qingyang ke publik seperti ini. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak terduga? Bagaimana? Mungkin itu terjadi? Saya pikir kemungkinannya sangat besar. Kamu hanya menebak-nebak. Tapi masalah yang ada di depan mata adalah fakta. Mr. Su, saya pikir apa yang dikatakan Jiang Dong masuk akal. Jika kita tidak memenuhi keinginan konsumen dalam waktu singkat, maka semua yang kita lakukan selanjutnya akan sia-sia. Bagaimana kalau begini? Ayo kita voting setuju? Saya mengangkat tangan dan saya setuju. Saya tidak menyangka kita akan Kita berada berada di pihak yang sama di kali ini. pihak yang sama. Tentu saja kamu akan selalu mendukung Suran. Tapi dia juga manusia. Dan dia melakukan kesalahan kan? Mungkin dia benar. Lalu kenapa kamu mengangkat tanganmu? Mengangkat tangan berarti kamu juga berpikir dia salah. Saya merasa Suran sepertinya memiliki paranoia. Siapa yang akan mencuri formula itu? Jika merek Qingyang rusak, tidak ada yang akan membelinya berapapun formula yang kita miliki, jadi kita harus tetap berpegang pada prinsip kita sendiri. Saya berbeda dengan kamu. Prinsip saya adalah memaksimalkan keuntungan perusahaan. Sementara kamu hanya ingin membuktikan bahwa kamu benar di depan Suan. Atau membuktikan kepada semua orang betapa hebatnya kamu. Ah, ada satu hal. Yang sama antara kita. Si Ran. Bukan hanya bos di hati kita. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang dimatikan, maaf. Kenapa kamu mengganti nomor tanpa alasan? Karena nomor sebelumnya sangat tidak beruntung. Itu membawa saya nasib buruk. Sekarang saya punya nomor baru. Ini nomor keberuntungan saya. Apakah nomor keberuntunganmu 1 dan 4? Hei, rasanya aku akan mati saat mereka bersama. Apa yang kamu bicarakan ini? Apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh 1 dan 4? 1 adalah 1 dari Do Re Mi dan 4 adalah 1 dari Do Re Mi Fa. Jadi saat mereka digabungkan itu berarti lebih. Apakah kamu mengerti? Aku harus mendapatkan pekerjaan yang bagus kali ini. Ya.
Mengapa seperti ini lagi, Pak Su? Jika kamu memberitahuku peta rute di menit terakhir, bagaimana aku bisa mengatur media untuk mengikutiku? Kamu bisa saja meminta mereka pergi ke bandara untuk merekam upacara penyambutan. Itu tidak akan berhasil. Itu kurang memiliki rasa formalitas. Dan tidak mencerminkan keistimewaan dan misteri Feng Yuanyuan. Benar, jika kamu ingin menunjukkan pertunjukan kamu harus melakukannya dengan baik. Penonton akan menikmatinya. Dan media juga bisa mengeksposnya. Peta rute lalu lintas spesifik. Tergantung pada hari itu ditentukan oleh kondisi lalu lintas. Aku tidak ingin kemacetan lalu lintas yang panjang. Itu terlalu berisiko. Maksudmu acak? Kamu. Bisa mengatakan itu. Ini adalah hal yang berisiko. Pada akhirnya, dia tidak mempercayai siapapun. Aku benar-benar meragukan apakah dia pernah mempercayai siapapun. Pak Su, bisakah aku pulang kerja? Sekarang? Kamu bisa kembali. Oh, ngomong-ngomong di mana? Pak Ye dan Pak Jiang. Pak Ye sibuk dengan hubungan media. Pak Jiang sedang makan malam dengan klien hari ini, Pak. Su, kamu juga harus tidur lebih awal. Katamu padaku betapa gelisahnya kamu. Dan memintaku untuk datang cepat. Tapi kamu masih terlambat. Aku pergi membelikanmu beberapa makanan tengah malam. Semuanya adalah favoritmu. Oh. Aku punya firasat buruk. Sepertinya aku harus begadang semalaman. Aku memang punya beberapa pertanyaan profesional untuk ditanyakan padamu. Kuharap kerjasama ini dapat diselesaikan dengan sukses. Dengan prinsip kerahasiaan dan keamanan yang maksimal. Terima kasih. Terima kasih Presiden 11. Bagaimana pengaturan medianya? Semuanya sudah diatur, kecuali peta rute Anda. Ini peta rute untuk besok. Saya harap Anda akan merahasiakannya sepenuhnya. Dan tidak memberitahu orang ketiga. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada saya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kepercayaan. Saya hanya khawatir jika ada yang salah. Anda yang harus menanggung tanggung jawabnya. Jangan khawatir. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Apa? Suran memberikan peta rute kepada Yero, bukan kepada Anda. Sekarang Anda tahu posisi Anda di hatinya, kan? Karena peta rute ada di tangan Yero. Akan lebih mudah untuk menanganinya. Anda terlalu naif. Maksud Anda apa? Apakah Anda pikir Suran benar-benar akan memberikan peta rute kepada Yero? Apakah Anda mengatakan bahwa yang ada di tangan Yero adalah palsu? Tidak mungkin? Bukankah Yero akan hancur karena ini? Semua orang menganggap Suran sebagai dewa, tapi sebenarnya dia juga memiliki sisi egois. Tapi Anda belum menemukannya. Mengapa Anda membawa saya ke sini? Saya ingin menunjukkan impian saya kepada Anda. Impian Anda. Lihatlah. Betapa kuatnya kota ini terlihat. Seolah-olah bisa menelan semua keinginan manusia. Saya ingin memiliki kota ini. Ini impian saya. Dan saya ingin membaginya dengan Anda.
Saya akan lihat besok. Lihat. Ketika Anda mengambil foto. Saya mengambilnya ketika Suran dan saya pergi ke perusahaan keamanan kemarin. Ketika dia tidak memperhatikan. Sebenarnya saya selalu tahu apa yang Anda inginkan. Saya melakukan semua ini untuk Anda. Saya hanya menginginkan Anda. Senang bertemu dengan Anda. Selamat datang di Tiongkok, terima kasih. Senang berbisnis dengan Anda juga. Formula baru merek King yang baru saja tiba di Cina. Telah dikirim dari bandara. Dan akan dikirim ke markas besar perusahaan V di Cina nanti. Dilaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya formula ini dikirim ke jalur global, mobilnya ada di sini. Hei Tuan Hu, bolehkah saya bertanya di mana Tuan Juran yang mengirim formula itu? Bisakah Anda memberikan pendapat Anda? Tentang formula itu, di mana formula itu, di mana Tuan Su? Mobil pertama hanyalah kedok yang diatur oleh para siswa. Dan mobil kedua adalah target yang ingin Anda hentikan.
Kakak, Mengapa Tuan Ye dan Tuan Su belum datang? Apakah tidak akan ada masalah? Terima kasih atas perhatian semua teman media. Sekarang kami sedang berhubungan dengan Tuan Su. Kami dapat memberitahu Anda bahwa formula itu sekarang aman. Tapi kami sudah menunggu begitu lama. Apa masalahnya? Peta rute yang Anda berikan kepada saya palsu. Suran dan stok. Solusi tidak ada di mobil kedua. bagaimana bisa Mary? Maaf? Halo Tuan Su, di mana Anda di mana? Yuan Ye, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada Anda sekarang. Baik. Tuan Su Tuan Ye menyuruh saya menjemput Anda. Tuan Su, mengapa Anda memberi saya peta rute yang salah? Dan Anda berada di mobil lain. Saya butuh penjelasan. Semua yang terjadi hari ini adalah tanggung jawab saya. Anda bertanggung jawab atas itu. Mengapa Anda tidak mempercayai kami? Anda berbohong kepada semua orang apa yang terjadi. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya sejak awal, mungkin hal-hal tidak akan seperti ini. Apakah Anda benar-benar hanya percaya pada diri sendiri? Baiklah, kalian berdua keluar dulu. Saya ingin berbicara dengannya sendirian. Saya sangat-sangat kecewa pada Anda. Insiden ini sangat serius. Tidak hanya membuat semua media marah, tapi bahkan formula aslinya direbut. Apa alasan semua ini? Apakah kamu pernah memikirkan? Tentang itu maaf. Pihak atasan akan melakukan serangkaian investigasi kebocoran. Kamu akan ditangguhkan dan menunggu pemberitahuan. Banyak hal yang telah terjadi. Tidakkah kamu ingin memberitahuku sesuatu? Sekarang sudah tidak ada gunanya mengatakan apapun. Aku percaya kamu bukanlah orang yang membocorkan informasi itu. Terima. Kasih aku tahu bahwa aku selalu ingin kamu datang ke perusahaan kami. Jika aku benar-benar ingin datang ke perusahaanmu, aku tidak perlu menunggu sampai sekarang. Jangan salah paham, aku tidak bermaksud memanfaatkan situasi. Aku tahu. Aku sudah sangat puas. Kamu bisa duduk di sini bersamaku dan mengobrol sekarang. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Direktur Ye, yang selalu menjadi merek andalan perusahaan mikro. Sebelumnya promosi produk baru Kingangyang berjalan sangat lancar. Mengapa mereka tiba-tiba mengubah waktu peluncuran kali ini? Apakah ada kesalahan di beberapa bagian?
atau keadaan darurat yang tidak bisa diungkapkan, yang memaksa perusahaan mikro untuk menghentikan peluncuran produk baru, haruskah perusahaan mikro memberikan penjelasan yang masuk akal kepada kami? Seperti yang kamu katakan, perusahaan mikro sangat memperhatikan promosi merek Kinyang. Jadi kali ini, kami selalu sangat berhati-hati dalam peluncuran produk baru Kinyang. Adapun penundaan waktu peluncuran, itu hanya penyesuaian strategi promosi produk baru perusahaan. Adapun, apakah ada situasi yang tidak bisa diungkapkan? Aku memberitahumu bahwa semua rahasia bisnis adalah hal yang tidak bisa diungkapkan. Lalu mengapa Mr. Su tidak muncul untuk menyatakan posisinya? Mengapa manajemen puncak perusahaan tidak muncul? Apakah mereka benar-benar menghindari sesuatu? Aku adalah direktur PR perusahaan mikro kami. Konferensi pers selalu diadakan oleh Departemen PR. Aku percaya semua jurnalis yang pernah berurusan dengan perusahaan kami sangat memahami hal ini. Aku adalah satu-satunya juru bicara perusahaan dan sikapku mewakili sikap manajemen puncak perusahaan. Terima kasih jika resep rahasia belum dicuri. Maka di mana formula cairan asli itu sekarang? Teman wartawan ini sepertinya sangat tertarik dengan semua rahasia perusahaan kecil kita. Resep rahasia ada di tempat yang sangat aman. Itu saja yang bisa saya katakan. Terima kasih. Kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Suran merasa tidak nyaman ketika wartawan menghalangi pintunya setiap hari. Kami berusaha keras menyembunyikan sesuatu tetapi mereka sepertinya tahu segalanya. Jika kami tidak memberikan penjelasan kepada publik, keadaan akan semakin buruk. Kantor pusat akan insiden ini diklasifikasikan sebagai kecelakaan, dan kamu adalah orang yang bertanggung jawab atasnya. Saya mengambil tanggung jawab penuh atas masalah ini. Bagaimana saya bisa mengambil tanggung jawab dan mengundurkan diri? Saya akan mencari tahu siapa sebenarnya. Dalang di balik layar. Kamu satu-satunya yang tahu peta rute pengiriman resep rahasia kamu. Telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menjaga kerahasiaannya. Tetapi ada yang salah pada akhirnya. Semua orang mencurigaimu. Saya tidak percaya rumor yang memfitnahmu. Tetapi yang bisa saya rasakan adalah reputasi perusahaan V kita telah mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suran saya juga berada di bawah tekanan besar. Kamu tidak pernah mengecewakanku. Saya pikir kamu punya caramu sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Mr. Lee. Saya mengerti maksudmu dan saya tahu apa yang harus dilakukan. Saya berharap menerima bukan surat pengunduran diri, tetapi kebenaran. Direktur Y selalu tenang dalam krisis ini. Kacau. Pertarungan kata-kata dengan wartawan tadi sangat seru. Saya benar-benar tidak mengerti. Sebagai direktur merek dalam situasi seperti ini, kamu dalam suasana hati yang baik. Kebetulan wartawan belum pergi. Kamu bisa berbicara dengan mereka dengan suasana hatimu yang baik. Mungkin kamu bisa menceritakan beberapa kisah baru. Oh, ngomong-ngomong. Atau kamu bisa langsung memberitahu mereka bahwa kamu mencuri resep rahasia. Mereka pasti sangat tertarik. Direktur Y, kamu bercanda. Apa? Kamu baru saja mengundurkan diri. Aku tidak bisa membuktikan bahwa hal ini terkait dengan Jiang Dong. Aku akan pergi. Bagaimana kamu tahu itu dia? Karena diagram garis kedua yang aku gambar juga palsu. Satu-satunya orang yang pernah melihat diagram garis asli selain aku adalah asisten Jian. Pasti Jiang Dong menggunakan suatu cara untuk mendapatkan diagram garis dari Jian. Jadi Jiang Dong dan Jian berada dalam satu kelompok. Bukan itu. Dia mengambilnya, dia tidak pantas. Apa yang bisa didapat seorang sekretaris darinya? Tidak lebih dari keuntungan kecil. Mudah bagi Jiang Dong untuk menanganinya. Lalu kenapa Jiang Dong mengikutiku? Kurasa Xiong Jiajie menyuap Jiang Dong. Dia tahu semua tentang teman-temanku. Dia sangat yakin untuk menggunakan Jiang Dong. Kurasa mereka menyuap. Jian dan Jiang Dong mungkin orang yang paling santai di perusahaan saat ini. Kamu dan Jiang Dong adalah teman terbaikku. Insiden ini membuktikan satu hal. Penilaianku tidak seprofesional polisi. Xiong Jiajie meneleponmu tidak? Dia belum. Dia sedang menunggu kesempatan.
Apa yang dia tunggu? Aku meninggalkan perusahaan. Dan memintanya untuk bernegosiasi. Bagaimana rencanamu menangani Jiang Dong? Dia telah merancang sebuah rencana. Tunggu Xiong Jiajie, Jiang Dong Jiandan. Hanya bisa mulai dari asistenmu. Hal ini tidak semudah itu.